Rasanya yang gurih menjadi faktor utama keberadaan penjual sempol kerap diburu masyarakat. Sayangnya, ketenaran sempol justru dimanfaatkan oknum nakal seperti Siti untuk mendapat keuntungan lebih melimpah. Mbak, ini mau diapain nih kita sekarang? Sekarang kita mau cuci dulu ayamnya. Udah dicuci, pakai ini dulu, terus baru diklik. Ini nih, pijar. Boleh. Dicuci pakai ini biar apa? Ini. Yaudah, yuk kita cuci dulu. Ya. Setelah mencuci ayam, Siti membalurkan boraks ke seluruh bagian ayam dalam jumlah yang cukup banyak. Biasa ada takarannya nggak? Nggak ada nih. Ini mah sampai aja dicuci sampai kayak garam aja gitu. Tapi itu rasanya nggak ngubah ya, Mbak? Enggak tuh. Emang selalu pakai boraks ya? Iya. Ke ayamnya jadi segar lagi nih. Tukang ayam juga suka pakai itu. Siti mengaku mulai menggunakan ayam tiren ketika pandemi turut menyerang bisnisnya yang menyebabkan omsetnya menurun. Sejak 2 tahun yang lalu, harga-harga juga mulai naik. Jadi saya beralih punya inisiatif sendiri gitu ya. Jadi beli ayam yang agak murahan gitu, biar untungnya banyak, modalnya dikit. Berapa kalau harganya? Harga ayam normal? Sama ini. Oh, yang ini mah kisaran 28, 30. Karena kan lagi mahal ya, biasanya 15. Itu kalau lagi murah mah, lagi ayamnya turun. Ayam tiren merupakan ayam yang mati bukan karena disembelih pada saat masih hidup. Biasanya, ayam tiren mati karena disebabkan daya tahan yang kurang baik selama perjalanan atau terkena penyakit. Kemudian sengaja disembelih untuk dijual di pasar. Penggunaan ayam tiren sebagai bahan dagangan jelas tidak bisa dibenarkan. Selain haram menurut agama, dari sisi kesehatan, bangkai ayam juga tidak layak untuk dikonsumsi. Ayam tiren ini adalah bangkai. Bangkai itu adalah sumber mikroba. Dan pertumbuhan mikroba di dalam bangkai itu cukup cepat sekali. Hitungan sekian, pangkat sekian dalam waktu detik. Itu berubah, jadi mikrobanya akan tinggi. Dan kalau dikonsumsi berarti kita akan menyebabkan penyakit. Setelah daging ayam tiren selesai dicuci, Siti pun segera meracik adonan sempol. Mbak, habis dicuci ayamnya diapain lagi? Mau dilembutin, dicampur sama bumbu-bumbu. Bumbunya apa? Ini nih, bawang putih. Bawang putihnya yang banyak nih biar. Tak hanya bumbu dasar sempol, Siti juga kembali mencampurkan bahan kimia boraks dalam adonannya. Mbak, apalagi nih? Habis kasih gula, terus dikasih ini nih, yang terakhir ya. Itu apa tuh? Dikasih pijar lagi, buat bikin kenyal nanti sempolnya nih. Rasanya emang nggak ada ya? Ada. Kira-kira aja, semuanya kira-kira. Siti mengaku tidak mengetahui kalau boraks merupakan zat kimia berbahaya yang tidak boleh digunakan sebagai penambah bahan makanan. Pijar kan dipakainya dari dulu ya. Ada pijar biar tahan kan. Itu kan dari dulu ya, rasanya nggak ada apa-apa. Nggak ada efek samping apa-apa gitu. Dari zaman dulu, dari zaman orang tua kita itu pakai pijar terus. Boraks merupakan zat kimia yang mudah ditemukan di pasaran karena harganya relatif murah. Jadi tidak heran banyak pedagang nakal menambahkan zat kimia satu ini untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal usaha yang seminim mungkin. Boraks ini di pasaran itu ada berbagai nama ya, diantaranya bleng maupun pijar. Nah itu sama sekali tidak boleh dimasukkan ke dalam bahan pangan karena itu akan berdampak atau mengganggu kesehatan. Nah, diantaranya itu bisa mengganggu fungsi organ dari usus, hati, maupun ginjal. Atas dasar tersebut, pemerintah melarang penggunaan boraks dalam makanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
Pedagang nakal yang menggunakan borak sebagai bahan tambahan pangan bisa dihukum pidana 5 tahun penjara atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk berjualan sempol, Siti mengaku bisa menekan biaya produksi dengan menggunakan bahan-bahan murah dan kualitas yang buruk. Bermodal Rp70.000, Siti bisa mendapatkan untung hingga Rp120.000 dalam sehari. Semuanya yang curah nih, soalnya kan murah ya. Terus kalau ayam juga belinya sekilo tapi buat beberapa hari gitu, nggak sekaligus sekilo yang banyak banget tapi mana. Seluruh sempol yang sudah dililit ditusukkan sate akan direbus hingga matang. Dalam satu kali adonan, Siti dapat memproduksi 150 hingga 200 tusuk sempol. Siti tak berjualan seorang diri. Sempol buatannya juga dititipkan ke tetangganya. Bu, selain keliling, biasanya ada pelanggan lain nggak? Ada nih, ibu-ibu yang suka jualan keliling, tapi nggak pakai roda. Buat dijualannya berarti? Iya. Biasanya berapa kali ngambilnya? Dua hari, satu kali nih. Sekarang ngambil, besok enggak gitu. Sempol ayam tiren buatan Siti pun siap dijajakan. Secara fisik, tidak terlihat kalau sempol ini terbuat dari ayam tiren. Bau amis yang semula menyengat pun kini telah hilang. Di sini dijual berapa? 1.000. 1.000 cuma satu tusuk. Ya, itu enggak kemurahan, Mbak. Enggak, di sini mah harus ini, Neng. Kalau jualan murah, terus gede, itu cepat laku. Siti menjajakan dagangannya dengan berkeliling di sekitar tempat tinggalnya. Satu persatu pelanggan Siti berdatangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Para konsumen Siti tidak tahu akan resiko bahaya kesehatan yang mengancam mereka. Apa bahaya yang timbul dari mengkonsumsi ayam tiren? Selengkapnya di iNews Files sesaat lagi. Dengan tidak keluarnya darah tersebut, begitu, nah itu juga kan bisa misalnya sebagai media untuk mikroba itu tumbuh.